Halo semuanya, selamat datang di video review buku bersama aku, Mailin Aini Dwi Cantika. Kali ini kita akan membedah sebuah buku penting bagi kamu-kamu yang sedang mendalami ilmu administrasi publik dan ingin memahami seluk-beluk pelayanan publik secara mendalam. Buku ini kita akan bahas adalah Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat yang telah menjadi rujukan utama dalam dunia birokrasi dan reformasi pelayanan di Indonesia. Yuk simak bersama kenapa buku ini layak untuk kamu baca dan kamu pelajari. Oke, bab 1 adalah pendahuluan. Di bab ini, penulis mengawali pembahasan dengan satu pernyataan penting, yaitu pelayanan publik adalah wajah utama pemerintah di mata rakyat. Artinya, kalau pelayanan publik buruk, misalnya lambat, tidak ramah, atau tidak tepat sasaran, maka masyarakat akan menilai bahwa pemerintahannya tidak mampu bekerja dengan baik. Karena itu, peningkatan kualitas aparatur menjadi hal yang sangat penting. Dibutuhkan perubahan pola pikir serta reformasi birokrasi yang serius agar pelayanan publik bisa lebih adil, cepat, dan profesional. Penulis juga menjelaskan bahwa manajemen dan pelayanan publik memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya menjadi fondasi paling penting dalam membangun organisasi publik yang efektif dan terpercaya. Jadi, jika ingin pelayanan publik membaik, perbaiki dulu manajemennya. Dan semua itu dimulai dari kualitas sumber daya manusianya. Akan membahas tentang konsep, fungsi, dan tujuan dari pelayanan publik. Penulis menjelaskan bahwa pelayanan publik bukan sekedar urusan administratif. Lebih dari itu, pelayanan publik menyentuh aspek hukum, teori, hingga praktik di lapangan. Yang menarik, penulis menekankan bahwa inti dari pelayanan publik adalah soal kepercayaan, etika, dan nilai kemanusiaan. Artinya, pelayanan yang baik tidak hanya membuat proses berjalannya lancar, tapi juga membangun rasa keadilan dan penghormatan kepada masyarakat. Pelayanan publik juga mempunyai fungsi penting sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Ruang lingkupnya luas loh, mulai dari pelayanan jasa, penyediaan barang, hingga layanan administratif. Semua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jadi, pelayanan publik bukan hanya soal apa yang dilakukan, tapi juga bagaimana dan mengapa itu dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Kita lanjut di bab 3. Ini kita akan diajak memahami lebih dalam tentang kinerja pelayanan publik. Penulis mengingatkan bahwa kinerja pelayanan publik bukan hanya diukur dari kecepatan pelayanan selesai, tapi juga dari seberapa memuaskannya hasil di mata masyarakat. Untuk menilai kinerja ini, ada beberapa indikator yang paling penting digunakan, seperti efektivitas, efisiensi, keadilan, dan akuntabilitas. Penulis juga menekankan bahwa penilaian kinerja bukan sekedar angka atau laporan, tapi lebih dari itu, ia menjadi alat evaluasi bahkan penggerak utama dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pelayanan ke arah yang lebih baik. Dengan memahami kinerja pelayanan publik, kita bisa melihat apakah pemerintah benar-benar hadir untuk masyarakat atau bukan hanya secara prosedural, tapi juga secara nyata. Terus di bab 4, fokus utamanya ini ada pada pelaksanaan utama pelayanan publik, yaitu aparatur sipil negara atau ASN. Penulis menjelaskan bahwa pelayanan publik yang baik tidak mungkin tercapai tanpa ASN yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan rekrutmen yang transparan, penguatan kompetensi, penerapan akuntabilitas, serta sikap profesional dalam bekerja. Semua itu tidak berdiri sendiri, ada payung hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang menjadi dasar penting untuk membangun aparatur yang tidak hanya bekerja, tetapi juga melayani dengan integritas. Bab ini mengingatkan kita bahwa sumber daya manusia dalam birokrasi adalah faktor dan kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang unggul dan terpercaya. Bab 5. Ini membahas topik yang sangat krusial, reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Penulis menegaskan bahwa tanpa reformasi pelayanan publik akan stagnan alias mandek dan tidak berkembang. Itulah mengapa dibutuhkan perubahan yang bersifat sistematik, bukan hanya di permukaan, tapi juga menyentuh struktur birokrasi, kebijakan internal, hingga budaya organisasi. Reformasi birokrasi bukan hanya soal membuat aturan baru, tapi juga tentang kemauan politik dan political will dalam
tentuan saja kepemimpinan yang mampu mendorong perubahan. Bab ini mengajak kita berpikir bahwa pelayanan yang lebih baik harus dimulai dari perubahan yang mendasar dalam cara birokrasi bekerja, lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oke, kita sampai di bab terakhir nih, sekaligus puncak dari seluruh pembahasan dalam buku ini, yaitu good governance. Disinilah penulis menegaskan bahwa pelayanan publik yang ideal tidak mungkin tercapai tanpa adanya pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip-prinsip good governance menjadi kuncinya, yaitu transparansi dalam proses, partisipasi masyarakat, akuntabilitas setiap tindakan, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan, maka pelayanan publik akan menjadi profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Dan yang paling penting, pelayanan publik yang baik menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah. Itulah dasar utama kepercayaan rakyat terhadap negara. Secara keseluruhan, buku Manajemen Pelayanan Publik karya Bapak Hayat adalah bacaan wajib bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana pelayanan publik seharusnya dikelola. Bukan hanya sebagai tugas formal pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian dan cinta kepada rakyat. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga refleksi kritis tentang real dan solusi nyata dalam perbaikan pelayanan publik di Indonesia.